Aku tuh pernah baca riset atau publikasi gitu. Jadi yang membedakan dampak AI ini jadi positif atau negatif ke kita, itu gimana cara kita memperlakukan si AI. Perannya AI dalam coding itu seperti apa sih? Ini aku juga personal ya, mungkin aku nggak sebagus itu promptingnya. Dan gimana kita bisa bikin machine learning untuk mendeteksi input yang mencoba membuat hasilnya salah. Jadi kayak machine learning lawan machine learning. Kalau Mbak Indah melihatnya AI itu bakal menggantikan pekerjaan manusia nggak sih? Nah, kalau si reinforcement ini bisa jadi datanya belum ada, tapi dia di dalam perjalanan dia akan mencari data itu sendiri, dan kita formulasikan reward and punishment buat dia. Perdebatan kedua juga Mbak yang cukup menarik adalah apakah AI itu bikin kita lebih kreatif atau tidak? Karena jangan-jangan dengan tadi menyerahkan sebagian besar tugas berpikir kita ke AI, kita jadi tidak kreatif. Kayak termasuk bidang seni kan sekarang generate apapun tuh jadi bisa gitu. Jangan-jangan kita nanti menurun kreativitasnya sebagai manusia gitu. Nah, kira-kira menurut pendapatnya Mbak Ida, AI itu bikin lebih kreatif atau tidak? Kalau menurutku itu by default dalam dunia kreatif ya, kalau kita bahas kreatif akan membuat kita lebih kreatif. Walaupun memang tugas kita yang bidang kreativitas itu banyak yang tergantikan nih sama AI. Kayak tadi misalnya copywriting, atau misalnya tadi bikin video editing, bisa generate video dari AI. Seakan-akan itu bisa digantikan gitu. Jadi manusianya ngapain? Nah, kalau semua video bisa di-generate dari AI, copywriting bisa di-generate dari AI, apa yang membuat hasil kreativitas itu jadi spesial? Di antara semua orang bisa membuat itu. Akhirnya orang-orang akan berlomba-lomba untuk lebih kreatif memanfaatkan itu, menelurkan sesuatu yang baru terus. Jadi disinilah kita lagi ditempa untuk belajar lebih kreatif lagi, menggunakan AI menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif. Kalau aku jujur, aku sendiri kan cukup sering nulis ya, jadi mengamati gitu apakah proses kreatif saya tuh gimana sih perubahannya gitu. Nah, saya merhatiin asal kita mindful sih sebenarnya. Jujur itu bisa sangat berpengaruh negatif ya kalau kita jadi males berpikir gara-gara itu. Tapi saya tetap menempatkan diri secara mindful bahwa oke, saya nulis pas awal ideationnya, teman ngobrolnya untuk cari ide itu ada nih, tapi tetap saya harus justru jadi tertantang untuk menciptakan kualitas yang lebih bagus lagi. Kalau tadinya misalnya waktu saya 5 jam saya bisa nulis sebagus ini misalnya, terus sekarang karena ini udah dibantu di tahap awal, jadi seharusnya 5 jam ini atau kalau bisa lebih singkat itu bisa menghasilkan kualitas tulisan yang jauh lebih bagus gitu. Jadi lebih itu sih akhirnya kitanya ya Mbak yang mau control terhadap kualitas output kita sendiri. Kalau enggak ya jadi memang beneran malas berpikir sih. Jadi pada akhirnya menurut aku tadi bikin produktif atau enggak, bikin kreatif atau enggak tuh ya manusianya, balik ke manusianya. Mau enggak dia secara sadar mengkondisikan dirinya untuk oke, aku harus tetap lebih produktif, aku harus lebih kreatif, atau nyerah aja gitu pada tools tadi gitu seperti Jen. Oh ya Im, nyambung tadi ya, Im bilang aku tuh pernah baca riset atau publikasi gitu. Jadi yang membedakan dampak AI ini jadi positif atau negatif ke kita, itu gimana cara kita memperlakukan si AI. Kita menganggap dia sebagai apa? Kalau kita menganggap dia sebagai partner, itu dampaknya akan positif. Tapi kalau kita menganggap dia sebagai tool, itu dampaknya bisa negatif. Ini 1-0 ya, pure partner atau pure tool. Nah, maksudnya tuh gimana kalau di aku sendiri ya, relate-nya. Aku tuh, kalau misalnya aku cuma minta dia untuk bikin summary gitu, oke, itu aku memperlakukan dia sebagai tool. Ya kan, otaknya tuh hanya otakku aja gitu, ibaratnya chat bikinin aku summary, dia kasih, oke aku pakai. Tapi kalau misalnya aku gunain dia untuk validasi ide, itu aku memperlakukan dia benar-benar sebagai partner. Dengan aku minta, ini sebagai apa nih? Chat, kamu sebagai ahli hukum, coba deh kita teliti bagian ini gitu. Dan gak cuma itu, aku koreksi dia, chat, tapi kalau kayak gini gimana? Kan gini, nanti dia akan balas lagi. Dan kita tektokan aja kayak gitu. Itu, dan disitulah bedanya insight yang kita dapat dengan memperlakukan si AI itu sebagai partner, dengan kita hanya memperlakukannya sebagai tool. Karena cara dia memberikan jawaban ke kita itu beda kalau kita terapin dia sebagai partner gitu. Dengan kita memberikan persona untuk dia, kita mau jadikan dia partner kita dalam diskusi apa nih gitu.
Itu sih menurutku. Menarik karena aku sudah praktekin itu. Oh iya. Jadi selalu kalau aku pengen dapat feedback daripada aku konsultasi ke orang yang mungkin orangnya sibuk atau bahkan aku harus bayar, kadang aku minta tolong dong posisikan diri kamu sebagai ahli hukum terus komentarin ini atau kamu ahli etika komentarin ini gitu. Jadi benar-benar diperlakukan tadi sebagai partner, sebagai teman konsultasi ketimbang tadi ya cuman summary atau tugas-tugas yang simpel gitu. Menarik banget. Oke, Mbak, tapi kalau ngomong-ngomong soal perdebatan di luar sana juga yang menarik banget adalah adanya perdebatan terkait apakah AI ini akan menggantikan pekerjaan manusia. Ini cukup bikin was-was, cukup ramai dibahas gitu ya. Nah, kalau Mbak Indah melihatnya AI itu bakal menggantikan pekerjaan manusia nggak sih sebenarnya? Aku ya, aku nggak bisa literal langsung menjawab itu, tapi ini personal opinion aja ya. Menurutku kita di titik ini pun sudah banyak peran teknologi yang menggantikan banyak peran manusia gitu kan. Jangankan teknologi berbasis IT ya, ibaratnya kendaraan, dari yang tadinya belum ada sepeda atau belum ada mobil atau belum ada pesawat sampai ada, itu pasti kan ada banyak yang tergantikan. Dari tipe handphone kita yang masih layar kecil sampai sekarang full touchscreen, itu juga ada yang tergantikan. Dari zaman belum ada Gojek ya, masih banyak angkot, sampai sekarang banyak Gojek, itu juga pasti ada yang tergantikan. Jualan juga gitu, dari yang jualan hanya offline kepada fisik, sekarang jualan banyak yang digital dan lebih masif. Tapi apakah peran teknologi itu pada titik ini kita salahkan dengan membuat mungkin banyak orang beralih pekerjaan? Ya masing-masing ya, kalau personal tuh sih enggak. Dan sama dengan si AI ini, apakah dia akan mengambil pekerjaan banyak orang? Yaitu menurutku dia akan men-shifting pekerjaan banyak orang. Dan disitulah kita menurutku perlu untuk tahu dan menggunakan si AI ini apa. Jadi pada saat shifting itu berjalan dan kita harus adjust, kita tuh udah berada di kondisi yang update dan kita bisa langsung ikuti perubahannya. Ya mungkin kayak Gojek itu, orang-orang yang berada di Gojek itu kan mereka orang-orang yang update teknologi gitu. Jadi ya sekarang mereka bisa dengan mudah mungkin beralih profesi dengan mengandalkan teknologi, mengandalkan aplikasi gitu. Itulah mungkin ya mindset aku terkait AI dan pekerjaan yang shifting. Sepakat sih, karena memang kalau teknologi itu udah ada di dunia ini, seperti yang udah pernah aku bahas di episode AI, ya itu ada inevitable proliferation, udah nggak bisa lagi dikembalikan. Maksudnya udah terjadi ya terjadi gitu. Teknologi ini sudah terjadi, yang bisa kita lakukan adalah meng-embrace. Kalau perlu ya memang kalau ada regulasi ya regulasi gitu tentu, tapi ya udah terjadi ya mau gimana pun tetap harus ya udah kita rangkul teknologi ini gitu. Nah, kalau terkait apakah akan ada pekerjaan manusia yang digantikan, ya tentu dengan setiap teknologi baru ada yang tergeser dan ada yang tergantikan. Tapi yang penting tadi bagaimana sih kita dari sisi manusianya bisa shifting. Oke, berarti apa nih yang perlu saya sesuaikan? Karena manusia itu sebenarnya makhluk yang sangat adaptif kok. Dari waktu ke waktu manusia itu selalu bisa beradaptasi gitu. Jadi saya melihat tadinya misalnya orang-orang yang nggak terlalu paham teknologi, tapi oke, sekarang ternyata berdagang perlu ya kita menggunakan online shop. Akhirnya mau belajar dan ya bisa kok sekarang. Bahkan kayak orang-orang yang kita pikir tadinya nggak akan tersentuh teknologi, tapi mereka akhirnya pas mau belajar jadi bisa gitu. Jadi menurut saya memang ya kita harus beradaptasi sih dengan teknologi baru, dan bagaimana kita justru bisa memanfaatkan itu. Jangan merasa terus resisten, terus malah kita jadi ketinggalan sama orang yang dimanfaatkan itu. Kalau quote di luar sana kan katanya AI itu tidak menggantikan manusia, tapi manusia yang menggunakan AI lah yang akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Nah, jadi yang memang sekarang yang bisa kita lakukan mungkin ya terlepas dari, saya yakin ini pasti akan menimbulkan pergolakan ya dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan, tapi tetap sebagai manusianya yang kita bisa lakukan sekarang adalah ya kita menjadi adaptif dan mau terus belajar menyesuaikan diri juga dengan perkembangan ya zaman, mau gak mau karena memang zaman terus berkembang. Topiknya agak berat ya. Topiknya berat. Baru semuanya sebenarnya cuman ini doang sih, sharing kalau
Cobain deh kalau yang belum pernah cobain generatif AI untuk kehidupan sendiri aja, pribadi aja cobain gitu. Nanti begitu udah dicobain, kita mungkin akan miss dan lama-lama kita akan gunain dia dan kita semakin tadi produktif dan kreatif ya. Oke. Sekarang kita geser ke ini Mbak. Tadi sempat di episode sebelumnya kita bahas terkait coding di era AI ini. Nah, sebenarnya pertama tadi mungkin udah dibahas ya. Kita perlu nggak sih belajar coding dengan adanya AI ini? Nah, kalaupun masih tetap harus belajar, perannya AI dalam coding itu seperti apa sih? Ini aku juga personal ya. Mungkin aku nggak sebagus itu promptingnya. Tapi kalau untuk coding sendiri, so far aku bisa bener-bener kayak aku pengguna Python banget, dan aku mudah banget bilang ke prompting aja ke mereka ya, teman-temanku itu, partnerku itu bikinin aku Python code untuk topic modeling misalnya kayak gitu. Ya udah mereka generate, tinggal aku kopas, dan karena aku tahu apa yang itu udah benar gitu ya aku tinggal pakai. Atau misalnya bikinin aku ini, atau revise ini gitu, atau bikinin apa gitu. Yang penting itu sebenarnya pertama kan kita tahu dulu nih, kita mau minta apa, dan kita tahu gimana menggunakan outputnya gitu. Kadang sebenarnya hasilnya juga nggak sempurna, bahkan kayak sekedar titik koma atau misalnya koma gitu tuh bisa hilang dari script yang dia generate. Tapi kalau tadi kita nggak tahu logika pemakaian coding itu sendiri, ya mungkin agak sulit ya. Tapi yang penting ya tadi pertama kita tahu kita mau minta apa, dan logik kita yang akan mentranslasi hasilnya itu. Menarik. Kalau pengalaman saya sih, saya sebenarnya nggak ada pengalaman coding yang gimana-gimana. Tapi mungkin pengalaman yang paling dekat sama saya tuh ngedit blog. Nah, pasti tampilannya tuh dari template itu nggak mungkin sesuai banget sama apa yang kita mau. Misalnya saya mau masukin, saya mau dong ada video di blog saya. Kode HTML-nya itu saya tanyain tuh ke ChatGPT, tolong dong saya mau input video ke dalam blog saya. Gimana code HTML-nya gitu. Nah, di situ memang tadi yang disebut sama Mbak Indah, tetap penting pengetahuan kita atau pemahaman kita terhadap logikanya. Logika berpikir dari program itu seperti apa sih gitu. Karena dia bisa ngeluarin code, tapi ketika kita nggak bisa baca code itu dan nggak bisa mensupervise code itu, akhirnya ya belum tentu mencapai tujuan kita. Makanya kalau ditanya masih penting nggak sih untuk belajar coding, masih penting karena kita tetap harus tadi ya memastikan akurasi, terus logika berpikirnya pas sehingga dia sampai ke tujuan dari pembuatan code itu sendiri ya. Karena saya nggak punya banyak pengalaman ya, itu doang yang saya share. Tapi emang ya coding itu kalau menurut aku masih perlunya karena bantu kita untuk logika sih. Bahkan anak-anak sekarang aja udah diajarin bukan dengan cara apapun, yang nggak harus mikir, yang nggak harus yang susah-susah, katanya sekarang udah banyak, yang penting tahu logika berpikirnya sistem ya. Kalau ngomongin AI juga nih Mbak, salah satu perdebatan yang ada di luar sana dan ramai banget itu adalah karena AI ini powerful, resikonya juga powerful gitu. Maksudnya benefitnya powerful, resikonya juga sepowerful itu ternyata bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Nah, menurut Mbak Indah nih dari pengalaman juga, gimana sih jaga supaya algoritma AI ini bisa tetap aman, tetap etis, tetap nggak bias gitu ya? Gimana kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau aku mungkin dua sisi ya. Dari sisi kalau tadi kan algoritmanya biar nggak etis itu dari sisi pengembangnya si generatif AI ini sendiri. Tapi aku di sini kan sebagai pengguna ya. Kalau pengguna, aku tuh karena basis, mungkin ingat tadi di awal kita sebut reinforcement learning, kita kasih reward dan punishment. Itu tuh aku sering kasih feedback. Yang bener tuh apa? Misalnya dia kasih jawaban salah, bukan ini maksudku, ini gini. Kalau benar ya benar, bagus gitu. Disitulah menurutku cara aku mempengaruhi dia untuk belajar gitu, dari peran yang aku bisa sekarang. Dan kalau misalnya dari sisi pengembang ya mungkin yang aku pikirin ya, ini aku mention yang teknis boleh nggak? Boleh ya. Jadi dulu pernah waktu aku kuliah di data science itu ada satu mata kuliah aku ambil security analytics. Terus tadi aku belajar ada namanya Generative Adversarial Network atau GAN. Itu gimana caranya suatu machine learning bisa dipengaruhi oleh hasil machine learning lain supaya hasil prediksinya salah.
Dan gimana kita bisa bikin machine learning untuk mendeteksi input yang mencoba membuat hasilnya salah. Jadi kayak machine learning lawan machine learning. Nah, itu untuk menjaga security tadi kan, itu aku pelajari dalam konteks security analytics. Nah, si generative AI ini menurutku itu secara algoritmanya juga perlu untuk menerapkan cara yang serupa atau mekanisme yang serupa ya, dimana mendeteksi feedback orang yang mungkin sengaja dibuat untuk mengelabui atau mempengaruhi keakuratan jawabannya si generative AI. Nah, di situ aku yakin sih sekarang mereka ini udah besar ya, worldwide dengan data yang sekian banyak, hasil training mereka berdasarkan human feedback itu juga sudah dibuat sedemikian rupa untuk bisa mengetahui mana sebenarnya cara-cara yang tidak etikal untuk mengelabui mereka memberikan jawaban gitu. Harusnya itu udah diterapi dan itu akan selalu berkembang dengan perkembangan zaman kita. Itu tuh konsep kayak data partitioning bukan sih Mbak? Jadi sengaja memasukkan data yang tidak valid untuk meracuni algoritmanya. Iya betul. Kalau dulu aku istilahnya itu perturbation. Jadi gimana kita bikin noise di suatu input yang dia nggak kelihatan noise-nya, tapi kalau input itu dimasukin di machine learning itu tuh bisa dideteksi sebagai yang sebaliknya gitu dengan keakuratan tinggi. Padahal bukan itu. Nah itu bisa. Menarik. Ya, kalau tadi Mbak Indah mungkin perspektif user, nah karena saya di pekerjaan itu audit dan audit itu bisa ngasih semacam rekomendasi ke para pengembang nih. Jadi kebetulan di organisasi juga banyak pengembang AI dan kami bisa ngasih rekomendasi. Tentu pertama yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menjadikan etika terus regulasi yang tepat itu sebagai default gitu. Jadi security, etika, privacy itu sebagai default dalam pengembangan. Jadi dari awal dipikirkan, bukan hanya mikirin oh nanti jadi nih AI-nya, tapi juga bagaimana aspek-aspek tadi di-embed dari awal gitu. Terus ya regulasinya tetap harus ditetapkan sih. Jadi tata kelola penggunaan AI, tata kelola pengembangan AI juga itu harus dikembangkan. Dan masuk kolaborasi lintas disiplin. Jadi misalnya melibatkan tadi ahli hukum, ahli etika, jadi biar perspektifnya kaya gitu, nggak hanya dari sisi pengembang itu saja. Mungkin itu sih yang bisa dilakukan untuk supaya AI ini tetap bisa lebih etis, tetap lebih aman gitu. Walaupun tetap kayaknya ada resiko-resiko yang susah dikendalikan juga, tapi ya yang bisa kita intervensi harusnya sih kita usahakan untuk diintervensi. Auditor sejati. Akhirnya ada keluar ya di data auditnya. Mbak, kalau misalnya nih ada orang yang mau belajar tentang penggunaan Gen AI, meskipun Gen AI itu sebenarnya kan mudah ya untuk dipakai gitu. Tapi start dari mana sih gitu ketika kita mau menggunakan AI ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi gimana orang tuh berusaha nge-fraughtin machine learning orang lain gitu. Tapi caranya gimana? Jadi gini, jadi dia bikin noise. Jadi misalnya orang-orang punya, kalau ini kan dulu masalah sederhana aja kalau dalam pelajaran ya. Misalnya ada machine learning yang diterapkan untuk mendeteksi itu gambar orang hutan atau panda gitu. Dia kan di-training dengan ini loh gambar orang hutan, ini loh gambar panda. Dia bisa mendeteksi kalau dikasih orang hutan ya benar orang hutan. Nah tapi ada cara untuk ngasih noise ke dia ibaratnya, tapi kalau di adversarial itu istilahnya perturbation. Gitu. Jadi kita bikin gambar orang hutan yang dikasih noise gambar itu kalau misalnya dideteksi sama machine learning itu bisa jadi panda loh dengan akurasi 90% misalnya. Padahal itu orang hutan kalau dilihat mata gini. Jadi noise itu yang didesain supaya nanti dideteksi sebagai panda. Nah, si machine learning ini juga berkembang untuk bisa membuat deteksi atas perturbation. Jadi nanti kalau ada orang yang mau ngacauin machine learning kita, karena data machine learning kan bisa worldwide ya dari internet. Kalau ada sampel-sampel yang begitu, itu bisa ke-detect gitu. Jadi ada offense terhadap machine learning seseorang, tapi dia juga bisa defense. Iya, gitu ya. Okay. Nah si ChatGPT ini kan tadi aku curious, dia gimana sih dia dengan bentuk crowdsourcing yang sekarang nih, reinforcement learning by human feedback, dia bisa mengetahui kalau misalnya ada orang yang pengen ngacauin fakta, misalnya ibu kota Indonesia bukan Jakarta loh, tapi Surabaya misalnya.
bisa nggak dia mendeteksi itu misalnya. Tapi itu literal kan, tapi kalau misalnya ya mungkin cara-cara lain yang ingin mengubah fakta tanpa literal mengubah fakta gitu bisa jadi ada bentuk perturbation. Dia ini gimana, dia ternyata kalau aku cari tahu sih dia nggak literally menerapkan si adversarial network itu, tapi ya dia tadi by human feedback itu yang sudah dilatih untuk tahu validasi jawaban yang benar tuh di mana.